Kutukan Maya Denawa, lahirnya Pulau Bali dari kesombongan dan darah. Sebelum dikenal sebagai Pulau Dewata, Bali adalah tanah yang diselimuti oleh bayangan kegelapan. Bukan karena malam, namun karena kekuasaan tirani seorang raja yang begitu kejam hingga langit pun enggan menatap tanah ini. Namanya adalah Maya Denawa, penguasa dari dinasti Daitya, bangsa raksasa yang menolak tunduk kepada para dewa. Maya Denawa bukan hanya haus akan kuasa, ia mengaku sebagai dewa itu sendiri. Tak perlu kalian sembah Surya, Indra, atau Wisnu. Akulah satu-satunya yang layak disembah. Raungnya dari singgasana berduri yang dibangun dari tengkorak prajurit dan tulang para pemberontak. Ia membakar pura, melarang upacara suci, dan mengutuk siapapun yang berdoa diam-diam di malam hari. Rakyat tidak lagi menengadah ke langit, melainkan hanya menunduk, takut nyawa mereka lenyap saat mengucap mantra. Bali saat itu bukanlah surga, melainkan neraka yang tersembunyi di balik keindahan. Tangisan rakyat akhirnya menembus batas langit. Para dewa yang mendengar jeritan manusia memutuskan, ini saatnya cahaya turun. Maka Dewa Indra pun dikirim ke bumi, bukan sekadar untuk menegur, tetapi untuk mengakhiri kegelapan. Di langit yang mulai bergetar, Dewa Indra muncul dengan sinar menyilaukan. Tangannya menggenggam tombak yang terbuat dari cahaya surga, menyala-nyala, mematahkan angin, membelah awan. Di belakangnya, barisan pasukan kayangan turun bagaikan kilat yang tak terhitung jumlahnya. Pertempuran tak bisa dihindari. Lembah Campuhan berubah menjadi ladang perang. Petir menyambar tiada henti. Tanah merekah, pohon-pohon tumbang, dan kabut merah menyelimuti hutan. Maya Denawa melawan dengan kekuatan gelapnya. Ia bisa berubah wujud menjadi kabut, ular raksasa, bahkan batu. Ia meracuni sungai dengan sihir hitam, membuat pasukan langit keracunan dan berguguran. Namun Dewa Indra tidak gentar. Dalam satu momen penuh cahaya, ia melompat ke udara, mengangkat tombaknya tinggi-tinggi, dan meneriakkan mantra suci yang membelah bumi. Atas nama kebenaran semesta, runtuhlah tirani kegelapan. Tombaknya melesat, menembus dada Maya Denawa. Jeritan sang raja mengguncang seluruh lembah. Dari tubuhnya yang terjatuh, darahnya meresap ke tanah, dan dari tanah yang disucikan oleh kematian itu, memancar mata air bening, menyembur dari bumi. Kini dikenal sebagai Tirta Empul, air suci yang dipercaya dapat membersihkan jiwa dari dosa dan kegelapan. Namun Maya Denawa belum kalah sepenuhnya. Dengan napas terakhirnya, ia menghunjamkan kutukan ke tanah yang telah mengkhianatinya. Jika aku tak bisa hidup di sini, maka kalian pun takkan utuh. Biarlah tanah ini tercerai, terbuang, terpisah dari dunia. Langit mendadak sunyi, lalu bumi pun berguncang hebat. Gunung-gunung meledak, lautan mengamuk, langit robek. Daratan yang dulu menyatu dengan tanah besar mulai terbelah perlahan, mengambang, menjauh, hingga menjadi sebuah pulau yang kini dikenal dunia. Pulau Bali. Dari kutukan, Bali lahir. Dari darah dan kehancuran, ia menjadi tanah yang disucikan oleh para dewa. Kini, setiap tahun, rakyat Bali memperingati hari kemenangan itu dalam upacara galungan dan kuningan. Bukan hanya sebagai tradisi, tapi sebagai pengingat bahwa gelap tak pernah abadi, bahwa setinggi apapun kesombongan akan runtuh bila menantang cahaya. Pesan moral, kesombongan yang menindas dan ingin menjadi Tuhan atas sesama hanya akan membawa kehancuran. Seberapa kuat pun kegelapan, ia tak bisa menutup cahaya untuk selamanya. Bali bukan sekadar pulau indah. Ia adalah saksi bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya. Bahkan jika harus lahir dari darah, perang, dan kutukan,